Pola grafik di forex itu ada banyak banget. Sebagai seorang trader perlu memahami pola-pola tersebut untuk dapetin potensi cuan yang maksimal. Nah, di video kali ini saya akan bantu kalian untuk cari peluang entry posisi yang ideal berdasarkan pola grafik yang terbentuk. Hai, balik lagi bersama saya Dwi. Sebelum mulai topik pembahasan hari ini, saya mau mengingatkan teman-teman untuk subscribe dan nyalakan tombol bel notifikasi supaya nggak ketinggalan tips cari cuan dari pasar forex di YouTube MFX. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya cari peluang entry yang ideal berdasarkan pola grafik. Penjelasan pola grafik terbagi dua bagian, pola lanjutan dan pola pembalikan arah. Pola lanjutan, sesuai namanya, pola ini menunjukkan adanya potensi harga yang akan melanjutkan tren yang sebelumnya sudah terjadi. Berikut contoh dari pola lanjutan atau continuous. Kita langsung pada chart contohnya. Di sini saya contohkan dengan bear flag pattern. Harga sedang mengalami penurunan, tren penurunan, kemudian membentuk satu pola dari channel up seperti ini, kemudian harga menembus dari support terjadi seperti ini. Close candle artinya terbreakout di sini. Ini kita masuk posisi sell dengan batasan stop loss adalah harga tertinggi yang terbentuk di sini. Kemudian rentang antara harga tertinggi dengan entry posisi ke bawah sebagai patokan TP, take profitnya. Kemudian di sini juga contoh untuk lanjutan selanjutnya ternyata ada satu pola lagi, pola yang sama yaitu channel up seperti ini, kemudian breakout dari support sama seperti tadi, entry posisi sell, kemudian di sini stop loss, rentang antara stop loss dengan entry sebagai patokan untuk take profit. Dan di sini juga ada pola yang berkebalikan yaitu bull flag pattern. Harga sedang naik, tren naik, kemudian membentuk suatu pola channel down, breakout, entry posisi buy, stop loss berada di bawah, target sebesar buy entry tadi dengan stop loss sebagai patokan untuk TP. Di sini juga sama. Harga tren sedang naik, kemudian membentuk pola channel down, breakout, close candle, buy, stop loss berada di paling bawah di sini. Kemudian target adalah sebesar jarak atau rentang entry posisi dengan stop loss. Itu target untuk take profit. Dan ada contoh lainnya dari continuous pattern yaitu bearish pennant. Harga lagi turun, tren sedang mengalami penurunan, membentuk suatu pola segitiga seperti ini. Ya kan? Pola segitiga seperti ini mengecil, kemudian breakout. Ambil posisi sell di bawah, close candle, stop loss di atas. Kemudian target adalah rentang dari stop loss dan entry kita sebagai target profit. Ini adalah stop loss ya. Kemudian target profit di sini di bawah. Dan ini contoh dari bearish pennant. Sudah tentu ada yang disebut dengan bullish pennant, kebalikan dari bearish pennant tadi. Dan selanjutnya adalah contoh dari pola reversal atau pola pembalikan. Perubahan tren dari tren turun menjadi tren up atau jadi tren up menjadi tren turun. Salah satu contohnya adalah double bottom nih, dari tren turun menjadi tren naik. Kalau di bawah namanya double bottom, kalau yang di atas namanya double top ya. Nah, contohnya double bottom. Teridentifikasi harga menyentuh terendah kemudian naik, harga turun lagi mendekati atau menyentuh dari harga terendah sebelumnya. Kemudian ini sudah teridentifikasi potensi double bottom. Akan terjadi double bottom ketika harga menyentuh dari harga tertinggi yang terjadi seperti ini. Disinilah kita mengambil posisi beli. Kemudian tunggu closing candle tutup di atas dari harga tertinggi di sini. Tunggu di situ, beli, buy. Patokan untuk stop loss adalah harga terendah sebelumnya yang membentuk double bottom ini di sini. Kemudian rentang yang terjadi antara double bottom yang di bawah, bottom yang di sini dengan entry posisi, jaraknya jadikan patokan untuk TP seperti tadi, ya kan? TP seperti tadi. Makanya itu yang disebut dengan pola pembalikan. Nah, contoh selanjutnya pola pembalikan adalah head and shoulders yang sering digunakan oleh para traders. Contohnya seperti ini. Ketika tren sedang mengalami kenaikan, kemudian membentuk suatu pola seperti ini. Pola turun, dia naik, turun, naik, turun. Nah, ini disebut dengan pola head and shoulders. Terdiri ada 3 bentuk. Ini adalah head, ini left shoulders, ini right shoulders.
Kemudian kita batasi atau kita jadikan patokan untuk entry adalah di necking line. Garis yang terbentuk dari support left shoulders dengan right shoulders. Kemudian harga closing di sini saatnya masuk posisi sell. Kalau harga lagi seperti ini, sell. Kemudian batasan untuk stop loss adalah di right shoulders-nya atau di head-nya. Ya kan? Kemudian target sebagai patokan target kalau kita masuk di sini adalah besaran yang terjadi dari head shoulders kita, nah seperti ini. Ini adalah targetnya untuk TP, ya kan? Ada juga traders yang suka dengan pembalikan atau reversal dia atau koreksi dia sebagai patokan untuk masuk posisi. Koreksi yang dimaksud adalah dia akan naik lagi mendekati dari right shoulders, dia masuk posisi di sini. Kemudian target sama, target harga tertinggi, kemudian menyentuh dari necking line. Nah, kita seperti ini nih. Nah, ini sebagai target profitnya. Dan ini kebetulan harga cukup bagus. Dia naik lagi ke atas. Ini disebut dengan supply atau resistance. Kemudian closing di bawah lagi di sini atau di sini closing turun lagi. Nah, ini contoh dari pola head and shoulders. Kebalikannya adalah inverse head and shoulders atau inverted head and shoulders. Ini pola pembalikan yang sering digunakan para traders karena mempunyai tingkat akurasi yang cukup tinggi. Sekian penjelasan cara menemukan peluang entry yang ideal menggunakan pola grafik. Saya harap setelah menonton video ini, potensi profit yang kalian dapatkan bisa lebih maksimal. Jadi, jangan lupa like kalau suka video ini, komen pakai hashtag #NanyaMFX kalau ada pertanyaan, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.